Mohon jangan berkerumun ya. Dulu ya. Untuk riwayat penyakit. Oh, hanya ditanya aja. Vaksin COVID-19 sampai saat ini diperuntukkan pada sasaran umur 18 sampai 59 tahun dan sehat. Antara lain tanpa komorbid, ibu hamil dan yang sudah terkena infeksi COVID-19. Kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini, tapi kita ingin berusaha. Tapi kalau tidak bisa berarti yang masuk ke bulan Desember. Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Malam hari ini saya membahas soal vaksin. Karena seperti yang sudah kita dengar ada optimisme dari Presiden Jokowi bahwa vaksin akan tersedia di akhir November atau bulan Desember. Kita berbicara tadi soal bagaimana Badan POM akan menjadi garda terakhir untuk menentukan apakah ini bisa digunakan. Saya mau mengingatkan kembali tentang pernyataan Presiden, siapa yang akan menerima vaksin pertama. Ini jawaban Presiden. Yang pertama disuntik nanti adalah tenaga kesehatan, para dokter, para perawat itu didahulukan. Kemudian TNI dan Polri didahulukan. Kemudian pelayan publik, ASN di tempat-tempat pelayanan yang menyangkut pelayanan pada masyarakat didahulukan. Setelah itu juga guru juga sama didahulukan. Saya akan bertanya pada para narasumber saya, terserah siapa yang bisa menjawab. Itu tadi kira-kira penjelasan Presiden. Tapi pertanyaan adalah kenapa mereka? Why them? Kenapa bukan di luar itu? Siapa yang bisa menjawab? Prof. Sujatmiko kah? Atau Pak Anesti? Kenapa mereka? Nanti saya mungkin dilengkapi. Ada dua pertimbangan utama atau beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu mereka-mereka yang berhadapan setiap menit berisiko tertular itu tentu harus mendapat prioritas karena dia harus dilindungi keselamatannya. Tetapi yang kedua bahwa penyediaan vaksin juga tidak bisa dapat sekaligus banyak karena bertahap. Oleh karena itu tentu pemerintah melakukan prioritas-prioritas. Ya, itu prioritasnya. Pertanyaan lanjutan saya Prof. Sujatmiko, keluarga mereka dapat juga nggak? Sekarang pertanyaannya adalah ketika tenaga medis, perawat, dokter dikasih duluan, keluarga mereka termasuk nggak? Kan mereka juga ketemu sama keluarganya. Ya, jadi ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama tadi bahwa yang berisiko terutama, nah kalau jumlahnya cukup, tentu kan kita belum tahu berapa vaksin yang akan tersedia dan beberapa kebutuhan. Kebutuhan sudah diperhitungkan oleh teman-teman Kementerian Kesehatan. Itu beberapa yang tersedia pada tahap pertama kita sampai sekarang belum tahu karena tergantung produksi dari Bio Farma, impor dan segala macam. Dan yang kedua adalah yang berisiko kontak, ada kontak erat. Jadi ISAGI sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi, walaupun yang sebagian besar memang sama dengan yang dianukan Bapak Presiden, tapi ada beberapa detail tambahan bahwa yang kontak erat dengan penderita misalnya atau berkontak erat juga dipertimbangkan. Jadi Kementerian Kesehatan sedang menyusun prioritas berdasarkan berapa yang tersedia vaksinnya dan beberapa kebutuhan itu sedang dicocokkan gitu. Prof, mungkin juga bisa dijawab oleh Dr. Iqbal. Ada dua isu menurut saya yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Satu, soal nanti keadilan bagi mereka yang mau divaksin tapi mereka nggak dapat. Dan mereka tidak dapat penjelasan yang memadai kenapa tetangganya dapat dan saya enggak. Kenapa tenaga medis di rekan kerja saya dapat dan saya enggak. Itu satu isu yang harus diantisipasi yang pertama. Atau yang kedua, WHO sendiri mengakui adalah 1 dari 10 ancaman kesehatan global adalah keraguan orang atas vaksin. Kita bicara tentang juga ketidakpercayaan orang pada vaksin. Jadi satu soal keadilan untuk yang mendapatkan vaksin, yang kedua adalah ketidakpercayaan pada vaksin ini. Bagaimana Anda mengadres isu ini, Dr. Iqbal? Yang pertama saya lihat bahwa salah satu alasan mengapa kita harus memberikan vaksin ini duluan kepada limited target dalam hal ini petugas kesehatan dan sebagainya adalah karena nature vaksin itu sendiri. Kita tahu kan kalau vaksin yang akan datang pada awal-awal ini itu mestinya menggunakan emergency use authorization. Dan kita tahu bahwa hingga saat ini di seluruh dunia
emergency use authorization kita berikan kepada vaksin itu, kalaupun vaksinnya sudah ada, maka itu digunakan kepada limited population. Jadi seperti misalnya kita lihat di Abu Dhabi kan menggunakan emergency use approval. Vaksinnya itu nggak diberikan kepada masyarakat umum, tetapi diberikan kepada tenaga kesehatan. Kemudian kita lihat misalnya di Cina, CanSino misalnya, atau Sinopharm misalnya. Ini juga menggunakan emergency use approval. Tetapi vaksinnya itu nggak bisa langsung diberikan kepada masyarakat umum, tetapi diberikan dulu kepada limited population seperti tentara, militer, dan sebagainya. Jadi saya kira ini merupakan justifikasi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa di population kita itu sebenarnya ada yang kita kategorikan sebagai high risk dan ada sebagai low risk. Nah, di sini kita tahu bahwa ini kan nanti akan ada keterbatasan vaksin. Misalnya kita lihat vaksin Pfizer yang ada sekarang ini saja, itu pada tahun 2020 ini mereka cuma akan memproduksi sekitar 50 juta unit. Itu cuma cukup untuk sekitar 20 juta orang. Kemudian untuk tahun 2021 mereka akan memproduksi sekitar 1,3 miliar dosis. Sayangnya semua vaksin ini telah diborong oleh negara-negara maju. Jadi 90% vaksin ini itu telah diborong oleh Amerika, Inggris, Kanada, dan Jepang. Artinya jadi apa itu? Buat kita apa, Dok? Buat kita itu yang pertama itu vaksin ini merupakan kesempatan bagi kita sebenarnya untuk saat ini itu berburu vaksin secepat mungkin. Jadi jangan sampai kita lengah. Kenapa? Karena kalau vaksin ini sudah benar-benar jadi, itu nanti sudah akan habis diborong. Misalnya kita lihat Moderna itu sudah 90% habis. Pfizer itu sudah 90% habis. Ya, cuman saya dengar dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir yang juga punya tugas untuk membeli vaksin, pemerintah rasanya memang tidak ke arah untuk membeli Pfizer dan Moderna karena dari distribusi penyalurannya dari sisi temperatur nggak sesuai dengan negara kita. Cuman saya ingin Anda menjawab isu yang tadi soal keadilan itu memang keterbatasan sehingga prioritas itu harus betul-betul dijelaskan mengapa mereka dapat dan yang lain enggak. Tetapi bagaimana dengan ketidakpercayaan orang pada vaksin? Apakah menurut Anda masyarakat Indonesia cukup besar ketidakpercayaan pada vaksin dan menolak untuk divaksin? Sebenarnya ini merupakan sebuah kontinuum yang progresif ya, dan saya kira ini dalam bulan November ini kan kita memiliki 3 berita baik ya. Jadi ada 3 vaksin manufacturer itu sudah yang merilis interim analysis reportnya, yang mana ketiga-tiganya ini menurut saya shining light on the tunnel gitu loh. Jadi 3-tiganya itu menunjukkan bahwa efikasinya itu di atas 90% semua. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Jadi ini merubah pandangan masyarakat. Misalnya saya kasih contoh. Dulu di Indonesia itu rata-rata orang yang percaya vaksin itu cuma sekitar 30-40%. Tetapi setelah penelitian yang dilakukan oleh Depkes beberapa hari lalu itu menunjukkan bahwa saat ini sudah 2/3 orang itu siap menerima vaksin ini. Itu 2/3. Jadi terjadi peningkatan yang signifikan. Dan itu baik ya? Dan itu bagus. Jadi saya kira berita-berita yang positif yang saya sebut sebagai shining light ini itu akan memberikan a growing confidence bagi masyarakat untuk melihat bahwa sebenarnya vaksin ini merupakan salah satu solusi, definitive solution untuk penanganan pandemi. Ya. Jadi ini saya mau masuk ke pertanyaan netizen yang masuk soal vaksin. Ini ada beberapa yang masuk. Tadi sudah dijelas rata-rata nanya apakah ada efek samping setelah penyuntikan, lalu kapan vaksinasi akan dilakukan di Indonesia. Tapi mungkin saya masuk dulu deh ke pertanyaan. Jadi kapan vaksinasi akan dilakukan di Indonesia? Apakah setelah vaksinasi bisa kembali normal? Kasihan kami para pelaku usaha dari Maret belum bisa beroperasi kembali. Itu pertanyaan dari netizen. Mungkin Prof. Sujatmiko bisa jawab? Ya, soal kapan ya, itu sangat tergantung dari beberapa hal yang sudah disebutkan oleh dari Badan POM tadi. Satu, kapan vaksinnya datang, dan kemudian kapan Badan POM bisa melakukan kajian untuk mengeluarkan UAE, sehingga setelah itu, dan kemudian produksinya, apakah sudah stoknya cukup ya, apakah sudah bisa untuk dikerjakan. Jadi untuk waktunya nanti beberapa variabel itu mungkin Badan POM bisa menjelaskan, dan mungkin Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan kapannya ya. Nah tadi melengkapi tadi soal beberapa minat dari bangsa kita, orang Indonesia yang tertarik. Sebenarnya dari survei dari koran Kompas yang mengatakan bahwa 48% bersedia gratis
dan 16% kalau dengan subsidi persis. Jadi betul sekitar 65% itu bersedia. Demikian juga survei dari WHO bersama Itagi juga 65% bersedia. Tapi tampaknya pinginnya mereka 65% itu gratis. Dan yang menolak dari Itagi hanya 7,8% dari survei WHO bersama Itagi bersama Kementerian Kesehatan hanya 7,8%, sedangkan dari Kompas kalau nggak salah sekian belas persen. Nah, artinya itu manajeable lah ya. Ya, masih manajeable. Jadi bukan sesuatu isu yang besar bahwa kemudian ada ketidakpercayaan. Yang nggak mau pasti tetap ada apapun alasannya. Tapi Anda lihat itu kecil lah ya. Ya, dan tadi melengkapi tadi bahwa kita ingin cepat-cepat tercapai target 70% dari populasi 18 sampai 59 itu terimunisasi sehingga kita butuh vaksin segera dalam waktu banyak. Nah, bagaimana sisanya yang tidak divaksinasi karena usianya lebih atau kurang. Kalau kita mampu mencapai 70% dalam waktu cepat sehingga penularan terhenti, maka yang di atas 59 tahun dan di bawah 18 tahun itu akan terlindungi. Itu yang disebut herd immunity. Jadi kita kalau bisa usahakan vaksin segera ada setelah melalui lulus dari izin Badan POM segala macam, kita usahakan secepatnya mencapai 70%. Oleh karena itu kalau nanti sudah ada dan teman-teman sudah didaftar harus kemana-kemana, segeralah datang, jangan menunda-nunda sehingga tepat tercapai 70% sehingga pandemi akan turun sehingga teman-teman bisa bekerja lagi, tetapi tetap pakai masker, jaga jarak sampai betul-betul pandemi turun dan sampai betul-betul pemerintah mengatakan boleh. Jadi jangan setelah divaksinasi nanti terpropos capek langsung bablas. Maka pandemi juga masih lambat. Prof, ini memang banyak orang yang tahu. Jadi kayaknya mungkin Bu Rizka yang jawab. Jadi kapan BP POM bisa kasih kira-kira nggak kapan mengeluarkan emergency usage authorization? Ditagih terus. Iya. Ditagih terus ya Mbak Rosi ya. Baik, gini. Tadi kan saya katakan ya bahwa untuk mengeluarkan emergency use authorization ada 3 syarat. Harus aman, berkhasiat dan bermutu. Ya, bermutu ini data-data produksi itu sudah kita evaluasi dan kita sudah dapatkan sekitar 95% kita sudah mempunyai kepastian bahwa ini mutunya sudah bagus. Kemudian keamanan kita juga sudah bisa melihat dari hasil uji klinik fase 1 dan fase 2, juga fase 3 yang saat ini dilakukan di Bandung. Tapi bisa nggak Bu, maaf saya potong, bisa nggak langsung memberikan timeline? Minggu ke-2 Desember, minggu ke-3 Desember. Begini ya, uji klinik fase 3-nya, interim analisis uji klinik fase 3-nya akan selesai di akhir Desember. Gimana Bu? Di akhir Desember. Uji klinik fase 3, interim analisisnya akan kita dapatkan di akhir bulan Desember. Ini yang Bandung ya? Yang di Bandung. Itu adalah menjadi data karena kita membutuhkan fase 3 uji klinik tersebut untuk melihat keamanan dan efikasinya. Nah, setelah uji klinik itu selesai akan dianalisis dan akan didapatkan data. Data itu akan disubmit oleh Bio Farma dan peneliti kepada Badan POM sekitar awal Januari ya. Oh, itu dapat berarti timeline-nya dari Bandung uji klinisnya itu akhir Desember, jadi kira-kira bisa awal Januari. Tadi kan Pak Anesti bilang kan kalau dari Cina ekspor permitnya cepat minggu depan datang, nah itu berapa lama dibutuhkan oleh BP POM? Kalau untuk emergency use authorization-nya kan tidak tergantung barang datangnya Mbak Rosi. Kan tadi saya katakan menunggu hasil uji kliniknya ini. Kalau mutunya sudah bagus, kita sudah ada tim kita yang sudah inspeksi ke Cina kan, kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada tim kita yang sudah inspeksi ke Cina yang melihat mutunya sudah bagus, tinggal menunggu hasil uji kliniknya ini. Uji kliniknya itu fase 3 interim analisisnya selesainya Desember akhir. Nah, setelah selesai kemudian dilihat nih setelah 3 bulan ini menunjukkan efikasinya, kemudian menunjukkan keamanannya. Nah, itu baru akan dianalisis dan akan diserahkan ke Badan POM di awal Januari. Ya, soalnya tadi kan Pak Anesti kan bilang tuh ada bola dari pemerintah Cina ya Pak Anesti ya. Jadi kalau ekspor permitnya dia akan tiba di Indonesia kira-kira minggu depan gitu ya Pak Anesti ya? Ya Mbak Rosi, jadi memang seperti disampaikan tadi, ini kan ada 2 hal yang berbeda ya. Betul. Rencana kedatangan dengan rencana vaksinasi itu hal yang berbeda ya. Kenapa rencana kedatangan ini penting juga? Karena memang kita juga butuh kecepatan untuk akses kan. Jadi ada prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah dalam ini Kementerian Kesehatan. Memang ada tenaga kesehatan atau frontliner yang harus segera diberikan vaksinasi. Solusinya adalah kita untuk mendatangkan vaksin jadi. Sementara yang sifatnya lebih massal untuk second priority-nya nanti, itu nanti berdasarkan vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma. Jadi
Menurut saya ini clear ya. Jadi untuk Betul. yang Itu makanya aku tanya Pak Anusti, kalau yang vaksin jadinya yang dari Cina itu awal Desember kata Bapak akan datang ya? Ya, mudah-mudahan Mbak. Oke, itu berapa lama yang dibutuhkan untuk kemudian vaksinasi? Kan Presiden memang datang nggak mungkin langsung disuntikan. Berapa lama proses yang dibutuhkan? Ya, ini kan ada otoritasnya, ada di Badan POM sekali lagi ya. Seperti yang tadi disampaikan Bu Rizka, yang dibutuhkan adalah emergency use authorization ya. Sebenarnya yang tadi saya tanya sih, ada dua. Ya. Dari Bandung kan tadi udah kelihatan tuh timelinenya Desember. Ya. Oke, berarti singkat cerita Januari kira-kira bisa. Dan kemudian kan ada yang bahan jadi dari Cina yang Bapak bilang dari pemerintah Cina. Bolanya di situ kemungkinan awal Desember. Pertanyaan saya, begitu vaksin itu datang, berapa lama yang dibutuhkan oleh BP POM untuk membuat ini menjadi emergency usage authorization? Bapak bisa jawab atau harus Bu Rizka? Bu Rizka yang jawab, karena bukan domain kita. Kenapa? Gimana? Tadi pertanyaannya? Dari vaksin yang akan datang dari Cina, bahan jadinya, itu berapa lama yang dibutuhkan oleh Badan POM untuk kemudian Badan POM bisa mengeluarkan emergency usage authorization? Emergency use authorization-nya kan tidak bergantung pada datangnya, tadi sudah dijelaskan Pak Onesti ya, tidak bergantung dari datangnya. Saya Bu Rizka sorry nih, supaya publik clear nih. Tadi soalnya Pak Onesti bilang bahwa kemungkinan kan bisa minggu depan nih, minggu pertama atau minggu kedua, karena ini dari pemerintah Cinanya yang impor. Pertanyaan saya, kalau misalnya ini mengikuti timeline itu, awal Desember datang, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh BP POM? Itu aja sih pertanyaan saya sebenarnya. Persetujuan emergency use authorization adalah ditentukan dari selesainya hasil uji klinik. Ya, tadi saya katakan hasil uji klinik kan akan selesai di akhir Desember. Sehingga data-data tersebut akan dijadikan data untuk Badan POM memberikan persetujuan. Jadi antara datangnya vaksin dengan pemberian EUA tersebut tidak bisa dihubungkan. Jadi vaksin datang masih menunggu beberapa tahapan yang ada di Badan POM. Ya, kita menunggu hasil uji klinik yang akan diselesaikan di UNPAD ini. Kan tadi saya katakan bahwa nanti akhir Desember di UNPAD ini akan selesai pelaksanaan uji klinik tersebut. Prof. Sujatmiko, berarti rasanya Desember ini nggak mungkin ya? Kalau lihat ceritanya Bu Risa dan laporan dari Prof. Kusnadi mungkin ya belum ya Buta. Tapi makanya jadi kalau menurut laporan Prof. Kusnadi memang akhir Desember ini baru selesai, nanti bikin laporan segala macam diajukan ke Badan POM ya tinggal di Badan POM mungkin bolanya kapan gitu. Ya. Kami nurut aja. Ya, jadi rasanya ya berharap sih, karena kan Presiden sendiri yang bilang akhir November, Desember, dan kemungkinan bisa Desember atau awal Januari. Tapi rasanya kalau kita antara berharap dan optimis, tapi juga realistis, rasanya Januari itu juga belum bisa serta-merta langsung vaksinasi ya, Dr. Iqbal? Iya, saya kira memang masih kecil kemungkinan bahwa kita itu kan bisa melakukannya Desember, Januari itu masih kecil kemungkinan. Saya baca Ketua BPOM itu memberikan timeline, menyatakan bahwa emergency use approval itu, authorization itu bisa diberikan minggu ketiga dan keempat Januari. Jadi kita bisa bayangkan kalau emergency use authorization itu akhir Desember, maka kemungkinan mungkin ya 1 atau 2 bulan setelah itu. Baik. Itu pun kita lakukan persiapan logistik dan distribusi dan sebagainya. Kita ingin selalu menempatkan harapan pada konteks realitas. Kami kembali sesaat lagi.